Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak. Siang Pak. Siang Pak. Kita mulai aja ya, gitu ya. Jadi materi hari ini adalah kita bicara tentang mencoba melihat peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ya, tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 di sini ya. Itu kira-kira ya. Nah, di sini ada simbol di atas simbol SMK 3-nya. Kita lihat dulu. Occupational Safety and Health Management System SMK 3 berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012. Nah, ada kasus ya, kita ambil contoh, ada kasus 2 pekerja cucian mobil ditemukan tewas di dalam tangki truk Pertamina di situ. Nah, apa yang terjadi dengan di situ? Ya, sorry. Nah, di sini kira-kira apa? Ya kan, dia sedang bekerja di dalam tangki, tidak paham bahwa apapun yang terjadi di situ kan minyak. Halo, bisa didengar suara saya ya? Bisa, Bapak. Oke. Jadi ini salah satu contoh kecelakaan ya. Kecelakaan yang kita duga bahwa akibat ketidakpahaman dia ya. Apa yang akan terjadi jika dia bekerja di dalam tangki yang tertutup seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya. Contoh-contoh yang lain mungkin di awal sudah kita pernah dengar ya. Mengapa dengan K3? Nah, ini juga kira-kira adalah kematian ya. Kematian akibat peristiwa atau paru-paru penyakit ya, kemudian ada kecelakaan dan seterusnya ya. Ini yang sebetulnya sudah kita sampaikan pada saat awal kita mempelajari K3 ya. Itu kira-kira ya. Kemudian nah ini masih ingat logo K3 Indonesia ya, itu roda gigi warna hijau dan ada palang hijau di tengahnya yang mungkin nanti Anda bisa artikan apa di situ ya. Logo K3 ya, considerance pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ya. Itu satu ya, ada 11 roda gigi ya. Kemudian warna dasar bendera, warna dasarnya adalah putih, kemudian simbolnya berwarna hijau. Putih, bersih, dan suci. Kemudian ada tulisan utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, selanjutnya ada di sini adalah logo SMK 3 Indonesia, Indonesian OHS, ya, OSHMS logo. Ya. Nah, di situ ada berapa itu? Ada 6 ya, ada 6 seperti sayap. Di mana yang pertama adalah ada 5 kelompok tangan. Ya. Ini menyimbolkan adanya 5 prinsip dasar dari SMK 3. Kemudian di bagian tengah ada logo K3. Ini considerance dari pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian puncaknya di situ kita katakan sebagai goal atau tujuan dari SMK 3. Kemudian di bawahnya ada tulisan SMK 3. SMK 3. Lanjut, penyadaran sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
Ini tujuan dari situ kan, dari PP nomor 50 tahun 2012 ini, sistem awareness ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan dari peraturan SMK 3 itu saat ini sudah masuk dalam tahap ketiga ya. Tahap pertama itu tahun 1996 ya, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tahun 1996. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja menjadi kebijakan nasional di Indonesia. Jadi berlaku untuk seluruh Indonesia ya di situ. Nanti ada kita bandingkan apakah ada yang berlaku seluruh dunia, ada ya, internasional ya. Kemudian tahun 2003 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu intinya adalah penerapan manajemen keselamatan ya. Dikuatkan ya dengan undang-undang. Kalau tahun 1996 itu kan dasarnya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Nah, kemudian tahun 2012 itu turun peraturan pemerintah ya, adanya perkembangan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Intinya di situ ya. Nah, kalau dilihat dari sini kan ya, 2019 peraturan menteri, 2003 adalah undang-undang, 2012 adalah peraturan pemerintah. Ketiga-tiganya berbeda ya. Tapi tentunya yang berlaku tertinggi adalah undang-undangnya. Baru nanti peraturan pemerintah. Itu apa hierarkinya seperti itu. Kemudian kita lihat dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 2. Ya. Yang kedua adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang keenam di sini adalah Permenaker Nomor 26 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penerapan SMK 3 PP Nomor 50 Tahun 2012. Jadi ini petunjuk teknisnya sudah. Ya. Secara ringkas ya poin-poin saja di situ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 berbunyi, ayat 2 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini Undang-Undang Dasar ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 utamanya pasal 86 pekerja atau buruh mempunyai hak. Pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan ya, setiap pekerja dapat perlindungan. Pasal 87-nya, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi harus ada ya, kalau kita lihat nanti kalau Anda tanya apakah ada K3-nya bisa dilihat di struktur organisasi di situ ya perusahaan tersebut ya. Adakah unit atau bagian yang bicara atau yang tupoksinya tugas dan tugas pokok dan fungsinya adalah untuk ini ya K3. Nah, kemudian ini diatur di dalam peraturan pemerintah. Ya. Kemudian perjalanan peraturan pemerintah, peraturan K3 terkait dengan ayat 2 adalah sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa teguran. Ya, ini dari sanksi yang paling ringan, kemudian peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan seterusnya sampai pencabutan izin. Yang merah, yang diwarnai merah ini adalah yang terberat ya bagi perusahaan, karena itu bisa saja dicabut izinnya. Kemudian persyaratan SMK 3
pasal 5 ayat 2, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang. Dan yang kedua adalah mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Jadi kalau katakanlah, Pak, ini perusahaan saya hanya 30 orang, 33 dengan pimpinan misalnya, yaitu sebetulnya tidak menjadi kewajiban, ya, tidak mengharuskan perusahaan tadi, ya. Tetapi tentunya juga kita harus paham ya bahwa namanya K3 itu kan kebutuhan setiap manusia yang bekerja di situ. Jadi ya sebaiknya tetap ada di situ. Apalagi yang kedua adalah mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Suatu perusahaan yang bekerjanya di atap misalnya, yang kadang-kadang jaraknya 3 meter, tapi nggak ada masalah, 7 meter, 20, 30, 100 meter. Nah ini juga ada. Kita bisa lihat bahwa itu adalah mempunyai potensi bahaya. Penjelasan yang dimaksud dengan tingkat potensi bahaya tinggi adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi, dan pencemaran lingkungan hidup. Ya, itu kira-kira ya yang bisa kita lihat bahwa memang meskipun tidak 100 orang pekerjanya, tetapi juga ada memang lingkup kerjanya berpotensi bahaya, ya mau tidak mau harus. Yang berikutnya persyaratan K3, pasal 16 ayat 2, perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tetap harus ada dokumen, ya. Harus dibuat dokumennya itu. Siapapun yang membuat, ya. Nanti di bagian belakang mungkin bisa kita lihat secara umum. Yang dimaksud dengan perusahaan mempunyai potensi bahaya tinggi adalah perusahaan yang bergerak di bidang, misalnya di sini adalah pertambangan minyak dan gas bumi. Ini ya, dia punya potensi. Ya. Seperti kemarin kejadian di Balongan kan. Tangki minyak terbakar, ya. Nah, meskipun ada unsur ketidaksengajaan karena itu adalah akibat petir misalnya, kan di luar jangkauan kita. Kemudian pengertian SMK 3 menurut pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. SMK adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, struktur perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber lainnya tentunya ya di sini. Ya tergantung dari kasus atau proyeknya ada di mana. Yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, dan pengkajian, serta pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ada satu kalimat di situ, ada satu kata yang barangkali menarik, ya. Pengendalian risiko. Ya. Kalimat atau kumpulan kata-kata pengendalian risiko. Nah, kalau kita lihat dari awal akar katanya, maka pengendalian risiko itu adalah sudah terjadi suatu kejadian, ya, yang beresiko. Ya, itu satu. Yang kedua, ya, kita bisa mengatakan bahwa semua kegiatan, ya, pasti ada risikonya. Itu yang jadi masalah. Nah, tugas kita adalah mengendalikan risiko tadi. Jangan sampai terjadi. Misalnya kan tadi, ini rumahnya padat penduduk.
potensinya adalah kalau terjadi kebakaran, ya, maka dia akan menghanguskan seluruh rumah yang ada di kampung itu. Ya. Nah ini kan apa istilahnya, kita sudah paham dari awal ya bahwa ada potensi kebakaran di situ. Nah tugas kita apa? Itu kan mengendalikan, ya. Jadi atau di sini penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengambilan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Jadi kita tahu pasti ada risiko di satu kegiatan itu. Oleh karena itu tugas kita adalah meminimalkan atau menghindarkan supaya tidak terjadi kecelakaan itu. Ya. Itu ya, jadi kata-kata yang barangkali cukup mengusik adalah meminimalisir risiko. Lanjut. Nggak bergerak. Ya, oke. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan. Bagian dari manajemen perusahaan secara keseluruhan, itu intinya. Ya. Jadi jangan di luar itu, gitu loh. Wah ini bukan pekerjaan core kita, yang nggak bisa ya. Karena ini menyangkut dari keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat yang aman, efisien, dan produktif. Ya, jadi kalau aman orang bekerja dengan baik. Ya. Kalau aman orang bekerja dengan efisien. Kalau orang bekerja dengan efisien maka produktivitasnya tinggi. Itu kira-kira ya. Nah kemudian ada persyaratan SMK 3. Persyaratan SMK 3 apa saja di situ? Perusahaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang dan perusahaan akan mempunyai potensi bahaya yang tinggi. Misalnya tadi pertambangan minyak dan gas bumi yang paling dekat situ. Ada nggak risikonya? Banyak, ya. Banyak yang terjadi apabila orang bekerja di tambang minyak tadi. Dapat juga mengacu pada penetapan pengawas ketenagakerjaan setempat, ya. Ini berdasarkan Permenaker nomor 26 ya tahun 2014. Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi berdasarkan penetapan daftar Direktur Jenderal dan atau Kepala Dinas Provinsi. Ya. Jadi Kepala Dinas Provinsi ini adalah wakil pusat. Ya, wakil dari pemerintah pusat. Nah ini ada suatu perbedaan antara PP nomor 50 tahun 2012 dengan ISO 45.000 yang dikeluarkan tahun 2014. Ya, kita membaginya dalam beberapa item ya. Yang item pertama, kedua, dan seterusnya adalah penerbitan dokumen peraturan perundang-undangan atau standar. Ya. Jadi mestinya ini adalah hal yang pertama yang harus dilakukan. Ya. Kemudian pemberlakuan sertifikat. Pemberlakuan sertifikat itu katanya kan hasil dari evaluasi yang pertama tadi. Disimpulkan bahwa kita memerlukan banyak tenaga kerja yang mempunyai sertifikat. Ya, itu menjadi prioritas, katakanlah. Ya. Itemnya sudah, kemudian deskripsinya juga sudah. Dokumen diterbitkan oleh pemerintah pusat.
Ya nggak ada masalah ya. Milik atau punyanya pemerintah pusat tetapi dipakai di daerah kan itu akan berbeda ya. Kemudian pemberlakuan sertifikat berlaku secara nasional dan wilayah NKRI. Ini adalah PP nomor 2501 tahun 2012. Dan yang terakhir adalah kolom dari ISO 45001 tahun 2018 di situ. Ya, saya kira ini nanti nggak usah dibaca satu-satu, tapi nanti Anda pelajari sendiri ya. Ini masih ya contoh yang sama seperti tadi, mungkin contohnya di sini ada lebih lain, misalnya kepuasan dosen, auditor, dasar dari tendik, bendera, ya semua ada di situ ya. Nanti tinggal di checklist dan kita paham ya, kita paham bahwa yang namanya peraturan dari pemerintah kita, yaitu PP nomor 50 tahun 2012 itu ya berlakunya intinya ada di seluruh wilayah Indonesia ya. Berbeda dengan ISO ya, ISO 45001 itu berlaku universal ya, artinya secara internasional di situ. Ya. Oke ya, ini nanti bisa Anda lihat secara detail satu persatu ya. Nah, kemudian ada elemen ya. Elemen SMK 3 itu apa saja? Yang pertama ada leadership. Kemudian masuk ke Anda bisa lihat bahwa ini adalah prinsip manajemen, plan, do, check, action. Ya. Jadi leadership dulu, kepemimpinan, baru masuk ke PDCA. Ya, leadership misalnya di sini adalah terkait dengan komitmen dan kebijakan. Ya, komitmen dan kebijakan, tinjauan awal K3, kebijakan A3. Kemudian kalau plan itu adalah level perencanaan. 21 identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Nah, di sini. Ya. Nanti bagian kedua saya akan langsung ke IBP ya, IBPR ya, IBPR, identifikasi bahaya penilaian risiko ya, yang bahasa asingnya adalah hazard DC ya, hazard DC. Di sini ada identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, kemudian yang kedua adalah perundangan dan persyaratan lainnya, yang ketiga adalah rencana K3. Nah, kemudian ada do, ya. Do ini banyak ya penerapannya kita terapkan, misalnya terkait dengan sumber dayanya, ya, prosedur, pengadaan, konsultasi, motivasi, dan kesadaran. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Yang keempat adalah pelatihan dan kompetensi. Kemudian penerapan yang kedua adalah prasarana. Ya, ada organisasi, ada anggaran, prosedur, pendokumenan, ya, kemudian ada prosedur tetap atau protap. Ya, kemudian yang ketiga adalah kegiatan, tindakan, pengendalian, rancangan dan rekayasa, prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pekerjaan, ya, kemudian pembelian atau pengadaan barang dan jasa, produk akhir, keadaan darurat, dan rencana pemulihan. Ya, ini termasuk juga keadaan darurat di sini adalah COVID-19 ini. Ya. Ini kategorinya itu. Ya. Kemudian secara pendekatan sistem yang lain adalah kalau kita bicara tentang
Pranata komputer atau awal dulu adalah pemrograman komputer, masih pendahuluan, itu bahwa dalam satu sistem itu ada input, diproses, dan output atau keluaran. Nah, kemudian output seperti apa? Ya, ini menjadi feedback atau ya pemantauan dan evaluasi yang dikembalikan kepada yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi, barangkali mengganti inputnya. Ya, misalnya di situ ya. Tidak harus diganti, mungkin dengan modifikasi juga bisa. Nah, input itu apa saja di situ? Misalnya di sini adalah inputnya struktur organisasi. Ada enggak misalnya bagian K3. Kemudian perencanaan. Tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, sumber daya. Yaitu semua adalah kategorinya input. Mungkin masih ada yang lain ya. Kemudian yang kedua tadi adalah proses, pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan, kebijakan K3-nya itu. Ya, evaluasi ya di situ. Dan yang ketiga adalah outputnya. Tempat kerja aman, itu outputnya ya. Kemudian tempat kerja yang sehat, kerja yang efisien, dan produktif. Nah, ini semua kembali lagi sebagai feedback ke awal tadi ya. Ini tidak lain adalah dalam rangka continuous improvement. Perkembangan yang tidak terputus. Oke, sudah. Nah, ini ada contoh berapa sih elemen ataupun kriteria dalam satu atau dalam elemen. Misalnya di sini elemen dari pembangunan dan pemeliharaan komitmen, sub elemen atau sub elemennya adalah 4 misalnya. Kemudian kriterianya 26. Ya. Dan seterusnya. Nanti Anda bisa lihat jumlahnya mungkin harusnya sama, tapi ini kan ada yang hilang ya. Di bagian atas hilang, bagian bawah hilang, sehingga hanya masuk ke sini ya. Angkanya saja. Tapi yakinlah bahwa ini yang Polban laksanakan adalah angka-angka yang sudah ada di dalam program kerjanya. Ya, jadi sudah fix. 5 prinsip dasar tadi, katakanlah, Satu, penetapan kebijakan, ya, K3 ya tentunya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan K3. Yang ketiga adalah perencanaan rencana kerja. Nah, mati sekarang. Oke, tadi sampai di mana nih? Nah, yang kedua ini ya. Kebijakan K3. Kebijakan K3 paling penting memuat visi. Tujuan dari perusahaan tadi. Kemudian komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan. Yang keempat adalah kerangka dan program kerja yang mencapai kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan atau operasional. Iya, situ ya.
Kemudian penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui tinjauan awal kondisi K3. Ya, katakanlah kita akan buat ya, posisi dari mana sekarang lah, gitu ya. Kita tahu apa yang terjadi dengan sekarang itu. Yang kedua adalah proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja. Perwakilan saja ya, tidak semua bisa bergabung di dalam satu ruang rapat. Nah, itu nanti malah ribut ya. Potensi bahaya juga. Proses konsultasi antara pengguna dan wakil pengguna. Misalnya kalau ada laboratorium, penggunanya adalah siapa? Penanggung jawabnya adalah yang pemiliknya kan. Jadi kalau laboratorium sipil ya katakanlah itu jurusan teknik sipil. Ya. Berikutnya adalah komitmen K3. Kita ambil contoh, komitmen K3 diwujudkan dalam menempatkan organisasi pada posisi yang menentukan keputusan perusahaan ya. Jadi tergantung dari itu. Yang kedua, menyediakan anggaran tenaga kerja dan sarana yang diperlukan untuk K3. Yang keempat adalah perencanaan K3 yang terkoordinasi. Yang kelima adalah melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Kemudian penetapan kebijakan disesuaikan dengan sifat dan skala rasional risiko yang ada dan disahkan oleh pimpinan perusahaan. Ya kalau di sini sebetulnya nggak ada masalah ya skala mikro risiko yang ada ya. Yang kedua adalah berisikan komitmen untuk perbaikan terus-menerus dan memenuhi K3 dan peraturan lainnya. Peraturan K3 dan peraturan lainnya. Peraturan K3 ya. Selanjutnya adalah disesuaikan dengan sifat dan skala risiko yang ada dan disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan. Berisikan komitmen untuk perbaikan terus-menerus dan memenuhi tertulis, bertanggal, dan ditandatangani serta secara jelas menunjukkan tujuan dan sasaran K3. Yang keempat, didokumentasikan, diimplementasikan, dan dipertahankan pelaksanaannya. Nah, kemudian baru masuk yang berikutnya adalah penetapan kebijakan. Nah, kok loncat. Sebentar. Pelaksanaan rencana ya. Oh, sebelum sini.
Ini bermasalah kayak. Kapan ini? Memorinya kali ya mungkin. Auto loncat. Saya tuh balik ke sini. Nah, oke ya. Jadi yang pertama adalah komitmen dari pimpinan perusahaan terkait dengan K3. Ya. Komitmen menempatkan organisasi K3 pada posisi yang menentukan keputusan perusahaan. Ya, menempatkan organisasi K3 pada posisi yang menentukan. Jadi di sini mungkin langsung di bawah direktur utama barangkali ya. Atau dipimpin oleh wakil direktur atau direktur di situ ya. Ya, di sini dikatakan pada posisi yang menentukan keputusan. Ya. Jadi harus di atas. Karena kalau tidak di atas maka dia akan dicuekin ya. Akan menjadi itu. Nah, ini yang dimaksud adalah tuntutan untuk komitmen perusahaan terhadap K3 di situ. Yang kedua adalah B, menyediakan anggaran, tenaga kerja dan sarana yang diperlukan untuk K3. Ya, yang ketiga adalah menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab. Jadi artinya ini kan penempatan orang-orangnya, wewenang dan kewajiban dalam penanganan K3. Yang keempat adalah perencanaan K3 yang terkoordinasi. Yang kelima adalah melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Kemudian penetapan kebijakan K3. Yang pertama adalah disesuaikan dengan sifat dan skala risiko yang ada tentunya dan disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan. Yang kedua, berisikan komitmen untuk memperbaiki terus-menerus yang PDCA tadi ya, dan memenuhi peraturan tentang K3 dan peraturan lainnya. Yang ketiga adalah tertulis, bertanggal dan ditandatangani serta secara jelas menunjukkan tujuan dan sasaran K3. Yang kelima adalah, oh ini yang nggak muncul ya namanya. Yang kelima adalah dikomunikasikan kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban pekerja. Ya itu ya. Yang keenam adalah menampung kerugian, menampung keinginan interest ya dari parties ya kelompok atau stakeholder ya. Kemudian yang ketujuh dikaji secara periodik untuk menjamin agar selalu relevan dan layak bagi perusahaan tersebut ya. Kemudian yang terakhir yang ke-8 adalah bersifat dinamis. Ya sementara nggak muncul tapi sebetulnya nanti kita bisa dapatkan karena ini akan saya bagi nanti. Yang kedua adalah perencanaan ya. Ini pasal 8 PP nomor 50 ya. Itu adalah ada penelaahan awal, kemudian ada risk assessment ya. Kemudian ada kecil nggak baca. Identifikasi dan evaluasi peraturan K3. Kemudian objektif target program K3, tujuan dari program K3 itu apa? Ya, dan kemudian di sini ada istilah HIRAT DC, ya, HIRAT DC, HIRAT. Kemudian ada identifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian tujuan dan sasaran dan program. Ini kemudian tiga-tiganya kurang lebih sama sebetulnya ya. HIRAT melakukan persiapan IBPPR
penetapan tim, ya, kemudian memberlakukan SOP atau instruksi kerja, dan form data pendukung lainnya. Ya. Nah, tadi dikatakan adalah IB itu identifikasi bahaya, ya, kemudian pengendalian risiko. Ya, yang kedua, B, mengidentifikasikan bahaya. Oh ya, identifikasi bahaya dan risiko K3, melakukan analisa risiko, menentukan pengendalian risiko. Yang ketiga adalah IBPR. IBPPR dilakukan berdasarkan tinjauan awal yang sudah ditetapkan. Dan yang keempat, D, bersifat preventif atau pencegahan terhadap potensi kerugian yang kemungkinan muncul. Yaitu tadi, misalnya kalau saya akan off-road gitu ya, katakanlah ya, mengendari motor off-road. Kita harus melakukan identifikasi bahaya apa saja yang bakal timbul, bakal muncul kalau kita melakukan kegiatan off-road tadi. Jatuh misalnya ya. Yang rusak siapa? Yang rusak ada dua kemungkinan, sepeda motornya rusak atau orangnya rusak. Nah, ini kan harus kita lihat. Kalau sepeda motornya yang rusak, berapa kira-kira yang harus kita investasikan untuk melakukan perawatan dan perbaikan situ? Ya. Kalau orangnya yang rusak, patah tulang, berapa lama perbaikan? Proses penyembuhannya berapa lama? Nah, ini juga harus kita perhitungkan. Nanti akan muncul di situ adalah tingkat bahaya. Tingkat bahaya. Apakah bahaya tadi itu sering terjadi? Nah, di situ ada istilah kekerapan ya. Sering terjadi, tidak pernah terjadi. Bisa saja kan? Jadi kita bisa mengidentifikasikan, tetapi kemungkinan terjadi sangat kecil. Itu bisa saja kita lihat di situ. Nah, kemudian identifikasi peraturan perundangan yang berlaku. Nah, di situ kita bisa lihat ya, melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan ya tadi ya, misalnya tadi yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri. Sebentar ya, ada ini. Ya, kemudian yang ketiga di situ disebutkan tujuan, sasaran, dan program. Menetapkan tujuan perusahaan berdasarkan proses identifikasi dan seterusnya ya. Kemudian kita bisa lihat dalam tahap perencanaan. Waduh, nggak muncul lagi ya subnya. Ini perencanaan dimaksudkan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 disusun dan ditetapkan mengacu kepada kebijakan yang sudah ditetapkan ya. Kemudian rencana K3 disusun untuk mempertimbangkan hasil penelaahan awal, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Nah, itu IBPPR tadi adalah identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Kemudian yang ketiga adalah peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. Yang keempat, sumber daya yang dimiliki. Penyusunan rencana K3 harus melibatkan ahli K3. Nah, itu kan P2K3 boleh, wakil pekerja atau buruh, dan pihak lain yang terkait. Karena kenapa ahli K3 di sini kan dia yang tahu peraturan, ya, dia yang bisa yang terbiasa untuk melakukan identifikasi bahaya misalnya ya. Kemudian berikutnya adalah kalau tadi perencanaan, nah sekarang yang ketiga adalah pelaksanaan rencana. Di sini ada penyediaan sumber daya,
manusia yang kompeten, kemudian penyediaan prasarana dan sarana yang memadai. Ya. Nanti diuraikan ya, ada uraian pelaksanaan rencana kerja ini, banyak sekali uraiannya, nanti Anda bisa baca sendiri ya. Antara lain pelaksanaan rencana K3 berdasarkan pada rencana K3 dan seterusnya ya. Kemudian dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan pemenuhan persyaratan K3. Kemudian berikutnya adalah kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 dilaksanakan berdasarkan ini. Jadi selalu dimulai dengan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Penilaian itu kan nanti pada akhirnya kita mengetahui bahwa bahaya tadi sebetulnya adalah yang vital misalnya. Ya, bahaya yang misalnya bahaya apa yang muncul di situ, identifikasi bahaya memunculkan apa? Kemungkinan terjadi kebakaran hebat. Nah, ini kan suatu vital, ya, suatu hal yang vital. Ya, dan seterusnya. Kemudian nanti bisa dilihat di sini kan ada IBPR, ada potensi bahaya, ada investigasi, dan ada analisis kecelakaan kerja. Selanjutnya kita bisa lihat kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3 harus, ya saya kira ini terus ya, nanti bisa dibaca sendiri uraian-uraiannya. Kemudian prosedur informasi harus memberikan jaminan dan seterusnya. Artinya di sini jaminan informasi itu bahwa hal-hal bahaya tadi harus sampai kepada tenaga kerja yang paling bawah ya. Dari pimpinan sampai paling bawah itu harus tahu potensi bahaya yang akan muncul di situ. Ya. Ini ya, kemudian pendokumentasian. Ya, ini penting juga karena nanti kan kalau kalau terjadi sesuatu maka ini bisa ditelusur ya oleh penyidik atau siapapun di situ. Kemudian penyediaan sumber daya manusia tadi ya tentunya harusnya adalah yang berkualitas ya. Ahli K3 ini berdasarkan Permenaker nomor 2 tahun 92, calon ahli umum ya dan seterusnya. Di sini ada yang ketiga ahli K3 konstruksi muda, madya atau utama ya, keputusan Dirjen nomor 20 tahun 2004 ya. Ini minggu depan kita bahas di sini ya, konstruksi lebih umum. Kalau ini kan K3 secara umum, nanti baru masuk ke konstruksi. Ya. Ahli K3 listrik ya dan seterusnya, ini terkait kalau kita bicara tentang bangunan ya, bangunan gedung pasti ada melibatkan juga ahli K3 listrik, teknisi listrik karena dia akan mengurusin masalah kelistrikan di situ, termasuk di sini adalah AC dan lift. Ya. Ya, ada barangkali di situ membutuhkan ahli K3 kimia, ya, dan seterusnya ahli K3 lingkungan hidup juga harus diperhatikan. Nanti mungkin di sini akan diberikan oleh Pak Bambang di sesi akhir. Kemudian juga ada petugas P3K, ya. Unit penanggulangan kebakaran, ya, ini bisa jadi di level bawah. Instansi itu siapa yang melakukan di situ, kalau tidak bisa ditangani kemudian dilarikan kemana gitu ya dan seterusnya. Ada mekanismenya dan ada hierarkinya. Kemudian ada penyediaan kegiatan penyadaran. Ya. Kegiatan penyadaran misalnya di sini ada safety induction. Ya, pengenalan safety pada saat orang, manusia ataupun tamu pertama kali berkunjung pada proyek itu atau pada kantor tersebut. Gitu. Jadi harusnya kalau ada tamu datang ke Polban misalnya, ini harus dilakukan yang kita katakan safety induction. Ya. Pengenalan bahaya-bahaya yang bakal terjadi kalau orang berkunjung atau datang ke Politeknik Negeri Bandung misalnya di situ. Nah, sehingga orang itu bisa lebih paham lagi untuk menjaga diri. Ya. Kemudian dasar-dasar K3, tangga darurat, drill, alat pelindung diri, APD dan seterusnya ya.
ini harus melengkapi dari kegiatan dari penyadaran ya baik untuk karyawan pekerja ataupun orang lain ya, tamu dan barangkali juga ada tetangga yang melewati area proyek misalnya di situ ya. Kemudian anggaran ya, organisasi unit yang bertanggung jawab di bidang K3 ya. Harus ada siapa struktur organisasinya, kemudian ada anggaran K3-nya, kemudian ada penyediaan prosedur, sistem manajemen dan operasional, jadi SOTK, SOP, dan seterusnya. Ya. Kemudian organisasi atau unit yang bertanggung jawab di bidang K3. Nah, struktur organisasinya seperti apa, ya, pembentukan organisasi dan strukturalnya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin bisa bergabung juga di situ macam-macam ya, ada tim tanggap darurat, tim insiden ke investigasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian Permenaker nomor 4 tahun 87 dan Permenaker nomor 2 tahun 70. Adanya panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut sebagai P2K3 atau badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dengan pekerja. Ya, nanti bisa kita lihat sendiri, kalau nggak salah ini sudah pernah dibahas ya. Kemudian penyediaan fasilitas dan anggarannya, saya kira bisa dipahami. Kemudian penyediaan prosedur sistem manajemen dan operasional. Prosedur sistem manajemen ya. Prosedur sistem manajemen dan operasional. Situ. Misalnya di situ ada terdapat beberapa dokumentasi yang sifatnya wajib ada ya pada perusahaan terhadap pemenuhan SMK 3 ya, berdasarkan PP 50 tahun 12 ya. Misalnya di sini adalah pedoman SMK 3, manual SMK 3. Tentunya manual atau pedoman ini sudah disusun berdasarkan kondisi dari perusahaan tadi. Ya. Jangan mengambil yang umum, kita ambil berlaku di perusahaan, katakanlah perusahaan PP ya. Tapi beda dengan perusahaan yang kita sekarang misalnya. Atau perusahaan PP dengan Polban ya jauh berbeda karena bisnisnya beda ya. Area pekerjaannya juga beda. Jadi nggak mungkin Polban langsung mengambil dari PP di situ karena pasti beda ya. Ya artinya disesuaikan dengan kondisi tempat kerjanya ya atau perusahaan. Ya, dan seterusnya di situ ada prosedur seleksi dan penempatan. Maksudnya ini adalah prosedur seleksi dan penempatan untuk tenaga kerjanya ya. Mungkin dia lebih cocoknya di lapangan dibandingkan dengan di kantor ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ada pemantauan dan evaluasi kinerja K3 ya. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran, penyelidikan insiden, audit internal ya. Dari SMK 3 itu sendiri ya, audit internal untuk SMK 3. Kemudian ya ini saya kira ureannya ya nanti. Jadi nanya kesimpulannya kenapa kurang lengkap? Ya ini nanti bisa dibaca ya, saya kira ini urean yang lebih detail lagi ya. Kemudian ada leading indikator, pengukuran HSE performance, ada lagging indikator. Nah, apa di situ nanti bisa kita baca lebih detail lagi. Kemudian pemeriksaan secara berkelanjutan. Jadi kita tidak hanya, sekali, udah anggap aja aman. Terus sudah selesai, nggak bisa begitu ya. Jadi harus terus, misalnya setiap bulan sekali. Karena ini kemudian nanti hasil pekerjaan kan dilaporkan dalam bentuk form ya, pengisian form ya, bulan ini, bulan depan, bulan berikutnya dan seterusnya ya. Kalau itu sifatnya adalah penelitian atau penyelidikan bulanan. Ya. Kalau itu dilakukan setiap hari, ya berarti ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan setiap hari tadi. Ya harus ada ini.
ada laporannya ya maksudnya. Kemudian pemeriksaan pengujian, inspection and testing. Ya misalnya kalau kita lihat di kampus saja itu ada tabung pemadam kebakaran ringan ya, APAR. Itu kan ada masa kedaluarsanya. Jadi isinya katanya hanya bisa berumur 3 tahun. Ya. Kemudian setelah itu harus dibuang atau diganti. Ya. Ini yang harus kita cek dan recheck terus. Ya masih inspection and testing masih banyak ya kegiatannya. Kemudian ada audit. Audit internal terkait dengan sistem manajemen K3. Jadi kita melakukan apa itu atau kita menuliskan apa untuk kegiatan ini nanti akan ada yang mengaudit. Benar nggak kita sudah melakukan atau sudah melaksanakan sesuai dengan yang dituliskan, sesuai dengan pedomannya kan gitu. Nah, kalau tidak nanti kan jadi temuan, jadi ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh manajemen atau pimpinan. Kita lihat di sini adalah audit mana ini? Kok loncatnya jauh banget. Ini kita di sini ya, kita di sini. Nah, oke, saya kira ini ya ada keterangan di atas. Kemudian audit SMK itu Sabah untuk membuktikan penerapan SMK 3 ya dapat dilakukan audit melalui lembaga audit independen yang ditunjuk oleh menteri. Nah, kalau di Indonesia mungkin beberapa contoh misalnya Sukovindo yaitu adalah lembaga audit BUMN ya yang kerjanya hanya mengaudit saja sistem manajemen K3 yang diterapkan pada suatu perusahaan. Ya, yang ketiga adalah perusahaan yang dinilai wajib untuk diaudit berdasarkan pertimbangan tingkat risiko bahaya. Tadi dikatakan kalau perusahaan besar tenaga kerjanya lebih dari 100 orang atau bahwa tipe atau sifat pekerjaan dari perusahaan itu mengandung bahaya kan itu. Ini yang wajib ya. Kemudian kriteria audit, saya kira ini juga penilaian tingkat awal menerapkan sebanyak 64 karakter. Ini semuanya adalah 64 karakter, ya kriteria di situ. Ya. Itemnya itu ada 64. Kemudian penilaian tingkat transisi menerapkan sebanyak 122 kriteria. Ya. Ini jadi ada berkembang ya, hampir 2 kalinya di situ. Tingkat awal 64. Tingkat transisi atau di tengah 122. Kemudian tingkat lanjutan atau akhir 166 kriteria. Jadi totalnya berapa kriterianya? Yaitu 166. Ini ada elemennya, ada tingkat awal, tingkat transisi, dan ada tingkat lanjutan. Ini item ya, itemnya di sini kriteria pada 1.1, 1.1.3. 1.2.2 dan seterusnya ini adalah pada level tingkat awal. Ya. Nah, level menengahnya atau transisinya ada di sini, kemudian tingkat akhirnya seperti itu. Ya ini tahapan ya. Bisa saja, oh ini Pak hanya muncul di awal, ya. Karena memang sifat pekerjaannya hanya ada di awal ya, itu resikonya akan muncul di situ, nggak bakal muncul di level transisi misalnya, apalagi level akhir. Kemudian tingkat keberhasilan dari penerapan SMK 3. Ini dikatakan kalau dari 166 itu 0 sampai 60 atau 59% dari total kriteria, maka kita katakan tingkat penilaian penerapannya kurang. Jadi 166 tadi ya. Kalau dia hanya 60%, nah maka kategorinya adalah penerapannya kurang ya. Bisa saja penerapannya lebih dari itu, misalnya 60-84% dari total kriteria tingkat penilaiannya kita terapkan
adalah baik. Nah, kemudian antara 85 dengan 100 adalah penerapan yang memuaskan. Kesimpulan terhadap pemenuhan kriteria SMK 3 ini ya. Satu, kesesuaian atau conformance. Kemudian ketidaksesuaian, non-conformance. Ketidaksesuaian itu bisa kategorinya critical atau kritis ya. Kemudian kategori major atau kategori minor. Minor itu ya ringan lah gitu ya. Ada kategori berat, kategori ringan ya, atau ada kategori kritis. Kemudian penilaian kriteria audit itu kategori kritikal, temuan yang mengakibatkan fatality, yaitu fatality istilah lain dari kematian ya di situ. Kemudian kalau kategori major ya, tidak memenuhi peraturan perusahaan misalnya, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3, terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit beberapa lokasi. Jadi kalau dikatakan ini ada jurusan ya, misalnya unit itu ada jurusan, di jurusan A ada temuan A, di jurusan B ada temuan A, C ada temuan A. Ya, misalnya yang ternyata hampir seluruh jurusan mengalami kekurangan atau ketemuan yang sama. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai major tadi. Ya. Meskipun kecil, ya. Di jurusan sipil kecil, mesin kecil, listrik kecil. Tapi kalau hampir seluruh jurusan ada ketentuan cenderung seperti itu, maka kita bisa naikkan dalam kelompok major. Ya. Utama ya di kategori. Kemudian yang berikutnya adalah kategori minor, ya. Tidak konsisten dalam pemenuhan peraturan perusahaan, standar pedoman dan acuan lainnya. Ya minor tadi ya. Oh ini kurang, ini ada panduan, ini ada pedoman tetapi belum ditandatangan. Nah itu kategorinya adalah minor. Ya, oke, lanjutnya adalah peninjauan dan peningkatan kinerja. Ya ini saya kira biasa. Jadi misalnya gini, kita targetkanlah mahasiswa sipil itu IPK-nya di atas 3 semua. Atau katakan yang teknik sipil yang IPK-nya di atas 3 ada 80%. Kalau capaiannya sudah 85%, ya berarti kan sudah melebihi target. Nah, tahun depan jangan ditargetkan 80 lagi. Ya paling tidak targetkanlah 85. Itu kira-kira ya sama dengan capaian tahun sebelumnya. Kemudian peninjauan dan peningkatan kinerja, kita bisa lihat ada beberapa item di sini. Untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas SMK 3 dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi. Ya, dan seterusnya. Kemudian sasaran penerapan SMK 3. Ini ya, sumber daya manusia, sistem dan prosedur, keterlibatan dan kerjasama, sarana dan fasilitas, lingkungan kerja, organisasi dan tanggung jawab, pengadaan dan pembelian, informasi produk akhir, ya dan seterusnya di situ. Oke, kemudian ya udah panjang itu. Nah ini tinjauan manajemen ya. Sasaran tinjauan ulang untuk menjamin kesesuaian efektif yang berkesinambungan. Artinya tadi ya, jadi kita mentargetkan 90% mahasiswa IPK-nya di atas 3. Ya, tahun depan jangan sama lagi atau bahkan lebih kecil. Harus lebih tinggi lagi. Jadi yang di atas 3, IPK di atas 3 bukan lagi 90, kalau perlu di atas 92,5 misalnya gitu ya, dan seterusnya. Itu prinsipnya begitu ya. Kemudian tindak lanjut hasil audit SMK
Misalnya di sini adalah lembaga audit independen misalnya. Menyampaikan laporan hasil audit SMK 3 kepada Menteri dengan tembusan Menteri Pembina Sektor Usaha, Gubernur, Wali Kota, dan perusahaan yang diaudit. Kemudian ada, kalau tadi di sini ada apa namanya, tindak lanjut hasil audit. Kemudian di sini adalah perbaikan berkesinambungan atau berkelanjutan. Ya, tadi adalah temuannya, sekarang adalah perbaikannya. Perubahan peraturan ya dan seterusnya, perundang-undangan, tuntutan dan pihak yang terkait dan pasar ya dan seterusnya. Nah, kemudian tingkat penilaian pencegahan, ya saya kira nanti bisa dibaca yang di Anu sendiri juga ada ya. Nah, kemudian di sini adalah ada rumusan ya, yang pada akhirnya menghasilkan suatu nilai yang bisa diukur. Ya. Kemudian pengawasan SMK 3, pengawasan terhadap penerapan SMK 3 dilakukan oleh misalnya di sini pengawas ketenagakerjaan. Kemudian instansi pembina sektor yang berkoordinasi. Hasil pengawasan ditentukan oleh pembinaan. Kemudian berikutnya adalah sertifikat SMK 3. Memang ini penting dan tidak penting, tapi penting kalau ada masalah ya. Ini yang seperti minggu yang lalu kita sampaikan kan, ada suatu kecelakaan kerja. Nah, record mengatakan bahwa si orang yang celaka tadi, korban tadi, belum mengikuti pelatihan ya, sertifikasi atau bekerja di tempat yang tinggi. Nah, ini kan jadi bumerang di suatu perusahaan. Kok mempekerjakan orang yang tidak ahli di bidangnya gitu. Padahal itu membutuhkan ketelitian, kesabaran yang tinggi misalnya, sehingga terhindar dari kecerobohan jatuh misalnya tadi. Nah, ini ya harus diingatkan. Kemudian pelanggaran penerapan SMK 3 itu berdasarkan pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya, saya kira ini bisa dilihat pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa ini. Jadi macamnya banyak. Tidak terpaku pada 1-2 item saja ya, kalau itu nanti bisa jadi monopoli. Pengawasan SMK 3 menjadi pembangunan dan tercapainya pelaksanaan komitmen ya. Organisasi ya, sumber daya manusia dan seterusnya ya, di situ ada 11 kegiatan ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita istirahat dulu ya, sudah jam 15. Yang belum absen nanti saya lihat ya, saya lihat dulu. Barangkali harus dibantu. Absen mahasiswa. Habis ini sebetulnya masih ada ini ya, materi satu lagi. Ini Muhammad Rizky hadir. Salsa Fadilah. Hadir, Pak. Enggak, belum absen ya. Salsa gimana Salsa? Salsa Fadilah. Kemudian Trina Marlina. Sakit, Pak. Ya? Salsa Trina hadir. Salsa hadir. Salsa sakit. Kalau Trina hadir Pak, cuman tadi pas login akademik tuh nggak bisa masuk Pak. Pas jam Siapa? pertama. Trina Pak. Oh, Trina. Tapi hadir? Hadir Pak dari jam pertama. Ya. Veronica? Nggak ada. Veronica F. Manado. Nggak hadir ya. Tadi hadir Pak, kayaknya jaringannya. Ya, nanti nggak di situ. Di WA-nya nggak ada juga tuh itu. Oke, sekarang kita ambil fotonya aja dulu. Saya stop ini presentingnya dulu.
Anda silakan buka apa namanya webnya ya, web on cam ya, on cam. Baru 9 yang buka. Memang hanya segitu ya. Udah semua. Oke, sebentar. Belum nggak tambah ya, berarti cuma segitu aja ya. Sebentar ya, sebentar. Ya. Oke, ya sekarang kayaknya sudah masuk semua ini ya. Oke, 1, 2, 3. Ada yang ditutupin tuh hidungnya. Oke ya, saya kira itu. Kita istirahat dulu sebentar ya. Baik, Pak. Nah, kita mau. Baik, Pak. Ya, silakan ngopi-ngopi dulu. Baik, Pak. Yang cowok kayak yang cewek man. Apa? Tahiti ya. Bapak istirahat sampai jam berapa, Pak? 1 jam lagi lah kira-kira ya. Kita istirahat 10 menit, kemudian 1 jam lagi kita lanjutkan lagi. Iya, baik, Pak. Ya, cukup kan ya? Ya, atau setengah jam lagi lah. Atau enggak usah. Ini kurang lebih sama. Ya haruslah, harus. Oke, saya lihat itunya, materinya. Siva Nadia ini sudah mandi belum? Udah, Pak. Oh, sudah. Kirain belum.